Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan baca kitab kita dari kitab Fiqh Al-Asma'ul Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita sampai di perkataan mu'allif bagian yang ketiga, masih di pembahasan tentang fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Utamaan mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Baik. Innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarakun. Sungguhnya mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang penuh keberkahan, katsirul awaid, yang banyak faedahnya, yang banyak buahnya, ghazirul fawaid, banyak faedahnya, wa mutanawwi'us thimari wal athari. Wa mutanawwi' artinya beraneka ragam. Beraneka ragam buah dan pengaruhnya. Wa yatajalla lana fadlu hadzal ilmi wa 'azimi naf'ihi wa 'azimu naf'ihi min khilali umurin adidah. Wa yatajalla lana wa yazhar, jelas, dan menjadi jelas bagi kita keutamaan ilmu ini dan keagungan manfaatnya dari sisi perkara-perkara yang banyak. Adidah bimana katsirah. Ahammuha ma yali, yang paling penting adalah berapa yang disebutkan berikut ini. Awalan, maksudnya dari sisi-sisi ini kita akan melihat keutamaan dari ilmu ini. Anna hadzal ilma asyraful ulumi wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Baik, yang pertama bahwasanya hadzal ilma, ilmu ini ada ilmu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi kedudukannya, wa arfa'uha manzilatan, ya, sama artinya yang paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Nah, ini kaidahnya. Kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Ya, kemuliaan objek yang dia pelajari dalam ilmu tersebut. Ilmu Asmaul Husna, ilmu yang agung. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah zat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala asyrafu wa afdalu minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-waridati fi kitabihil aziz wa sunnati rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada yang lebih mulia, tidak lebih agung daripada mengilmui Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya al-waridah yang ada, yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Walidha fa innal ishtighala bihi, oleh karena itu maka menyibukkan diri dengannya. Al-ishtighal artinya menyibukkan diri. Maka menyibukkan diri dengannya, dengan ilmu ini, wal inayati bi fahmihi, dan memperhatikan, ya, wal inayah, fokus untuk memahaminya. Ishtighalun bi asyrafi matlubin wa ajalli maqsudin, itu adalah bentuk penyibukan diri dengan cita-cita yang paling mulia dan tujuan yang paling agung. Dan yang kedua, anna ma'rifatallahi wal ilmi bihi tad'u wal ilmu bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu. Yang kedua, bahwasanya mengenal Allah dan mengilmuinya itu akan mendatangkan atau akan mengakibatkan kita memiliki rasa cinta kepadanya, memuliakannya, mengagungkannya, takut kepadanya, warajaihi, dan mengharap kepadanya, dan mengikhlaskan amal hanya kepada Allah. Wa kullama qawiyat hadhil ma'rifatu fil 'abdi 'azuma iqbaluhu 'ala Allah wa istislamuhu li syar'ihi wa luzumuhu li amrihi wa bu'duhu an nawahihi. Maka setiap kali qawiyat, menjadi kuat, hadhil ma'rifah, pengetahuan ini di dalam diri seorang hamba, 'azuma iqbaluhu 'ala Allah, maka akan semakin besar iqbalnya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, semakin besar semangatnya untuk menuju kepada Allah. Wastislamuhu, dan dia akan
menerima syariat-syariat Allah, wa luzumuhu li amrihi, dan tetap berada dalam perintah Allah, wa bu'duhu an nawahihi, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan lebih gampang dia melaksanakan ketaatan yang diperintahkan. Karena apa? Karena rasa cinta, rasa pemuliaan, rasa takut, rasa harap dan ikhlas, bagaimana kita sebutkan tadi, semuanya itu telah ada di dalam hatinya. Dari mana dia didapatkan hal-hal seperti itu? Karena pengenalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifat-sifatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, annallaha subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqihi. Dan Allah mencintai zuhur, penampakan dari pengaruh-pengaruh nama-nama Allah di dalam hamba-hambanya, dalam makhluknya. Wa hadza min lawazimi kamalihi. Ini adalah konsekuensi dari kesempurnaan Allah. Fahuwa witrun yuhibbul witra. Contohnya misalkan Allah itu namanya adalah al-witr, yang ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Jamilun yuhibbul jamal. Contoh lainnya, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ini namanya lawazim al-kamal. Jamilun yuhibbul jamal, witrun yuhibbul witr. Alimun yuhibbul ulama. Allah itu maha mengetahui. Jadi Allah mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Allah maha berilmu, maka Allah mencintai orang-orang yang memiliki al-ilm. Kemudian jawadun yuhibbul ajwad. Allah itu maha dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan. Qawiyun, Allah itu maha kuat. Wal mu'minul qawi ahabbu ilaihi minal mu'minid dha'if. Dan orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah, sebagaimana di hadis. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah itu pemalu, mencintai orang-orang yang malu. Tawwabun yuhibbut tawwabin. Allah itu maha mengampuni, dan Allah mencintai orang-orang yang minta ampun, yang bertaubat. Syakurun yuhibbus syakirin. Allah itu syukur, berterima kasih. Yuhibbus syakirin. Allah mencintai orang-orang yang berterima kasih, tidak mengingkari maksudnya. Sadiqun yuhibbus sadiqin. Allah itu sadiq, jujur. Yuhibbus sadiqin. Allah mencintai orang-orang yang jujur. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah baik, cintai orang-orang yang baik. Rahimun yuhibbur ruhama. Allah maha penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang. Wa inna ma yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah itu menyayangi, memberikan rahmatnya kepada hambanya adalah kepada orang-orang yang ruhama. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Allah itu maha menutup aib. Ya, maka Allah mencintai orang-orang yang menutup aib saudaranya. Afuun yuhibbu man ya'fu anhum. Afuun, maha memberi maaf, dan Allah mencintai orang yang man ya'fu anhum, orang yang memberi maaf kepada saudaranya. Barun yuhibbul birra wa ahli. Ya, dan Allah itu barun, baik. Yuhibbul birra, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adlun yuhibbul adla. Allah itu adil, mencintai keadilan. Wa yujazi ibadahu bihasabi wujudi hadhihi sifati wujudan wa adaman. Dan wa yujazi, dan Allah membalas, memberikan jaza, dan Allah mengganjar hambanya bihasabi wujudi hadhihi sifat, tergantung kepada keberadaan sifat-sifat tadi di dalam dirinya, ada ataupun tidak adanya, wujudan au adaman, plus negatifnya. Nah, jadi tergantung kepada sifat ini ada apa tidak pada diri seorang hamba, begitulah Allah akan membalasnya. Jika seorang hamba memiliki sifat apa tadi, misalkan sifat penyayang kepada sama saudaranya, maka Allah akan membalasnya dengan sifat penyayang yang sama. Begitu juga sebaliknya, jika seorang hamba tidak memiliki sifat penyayang dalam hatinya, maka Allah juga tidak akan membalasnya dengan hal tersebut. Wa hadza babun wasi'un. Ini pembahasan yang luas. Yadullu ala syarafi hadzal ilmi wa fadlihi. Menunjukkan atas keutamaan ilmu ini dan keagungannya. Kemudian yang keempat, annallaha tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard liyu'arrifuhu
wa ya'buduhu kama qala subhanahu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Yang keempat, dari sisi ini kita akan melihat keagungan ilmu ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk wa aujadahu, dan mengadakan mereka, menjadikan mereka maujud di dunia ini minal adam, yang tadinya manusia itu tidak ada. Adam artinya ketiadaan. Wa sakhkhara lahum, dan Allah ciptakan bagi mereka, atau sediakan bagi mereka apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Liya'rifuhu, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduhu, dan agar mereka menyembahnya. Jadi semua ini, apa yang ada di sekitar kita ini Allah ciptakan, tujuannya apa? Agar kita mengenal Allah lewat ayat-ayat yang ada di sekitar kita, ayat-ayat kauniyah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, mislahun, semisalnya juga 7 lapis juga. Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu. Nah, ini syahidnya, lita'lamu, agar kalian mengetahui. Allah ciptakan semua itu tadi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tujuannya apa? Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah itu Maha Pengetahui. Wa qala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan jin dan manusia diciptakan? Liya'budun, untuk beribadah. Kalau ta'lamu, untuk berilmu, ini untuk beribadah. Sesuai dengan kita katakan tadi, liya'rifuhu wa ya'buduhu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Itu tujuan kalau diciptakan kitanya. Tapi kalau tujuan diciptakan yang makhluk ada di sekitar kita, untuk kita mengetahui bahwasanya Allah Maha atas segalanya, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, dan seterusnya. Fashtighalul 'abdi bi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi ishtighalun bima khuliqa lahul 'abdu. Maka menyibukkan dirinya seorang hamba dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu adalah penyibukan diri dengan bima khuliqa lahul 'abdu. Nah, dengan apa-apa yang hamba diciptakan untuknya, Mas. Berarti tujuannya. Nah, tujuan seorang hamba diciptakan. Apa tujuannya tadi? Al-ibadah. Menyibukkan kesibukan seorang hamba dengan mengenal Allah dan sifat-sifatnya melalui nama-nama dan sifatnya, itu adalah penyibukan diri dengan tujuan diciptakannya seorang hamba. Ya, tujuan diciptakannya. Apa tujuan diciptakannya seorang hamba? Yaitu untuk beribadah. Maka menyibukkan diri dengan mempelajari asma'illah wa sifatihi, itu adalah ibadah. Wa tarkuhu wa tadyi'uhu ihmalun lima khuliqa lahu. Gitu sebaliknya. Meninggalkan mempelajari ilmu ini, wa tadyi'uhu, menyanyiakannya, ihmalun itu adalah bentuk meremehkan, itu adalah bentuk meremehkan terhadap ibadah, tujuan kita diciptakan. Wala yanbaghi li'abdin fadlullahi alaihi azimun, ya, wa ni'amuhu alaihi mutawaliyatun an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifati subhanahu. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba yang keutamaan Allah atas dia itu banyak sekali, dan nikmat-nikmat Allah mutawaliyah, terus-menerus didapatkan, an yakuna jahilan bi rabbih, dia tidak mengenal Rabbnya. Ya, seorang hamba diberi nikmat banyak oleh Allah, ya, sedangkan dia tidak mengetahui siapa yang beri nikmat itu. Nah, ini tentu suatu kejahilan di atas kejahilan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan pemberian, misalkan, kita pasti mencari tahu siapa yang memberikan kita benda tersebut. Ya, kita pasti mencari tahu agar kita bisa berterima kasih dan memujinya, ataupun membalasnya dengan semisal. Maka begitulah kita juga seharusnya. Ya, nikmat-nikmat yang kita dapatkan banyak sekali dan terus-menerus kita dapatkan sampai detik ini. Nah, maka tidak sepantasnya kita tidak mengetahui siapa yang memberikan nikmat itu, tidak mengenalnya dengan pengenalan yang sebaik mungkin. Mu'ridun an ma'rifatihi, enggan untuk mengenal Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dia tahu nikmat itu berasal dari Allah, tapi dia enggan untuk mempelajari asma'illah wa sifatihi, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, enggan, padahal dia punya kemampuan untuk
mempelajarinya. Baik, wallahu taala alam.